Lebih dari 3 tahun sejak pertama kali virus COVID-19 masuk ke Indonesia, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Perjuangan kolektif menghadapi COVID-19 yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah bahu-membahu memberikan penanganan COVID-19 yang terbaik untuk melindungi masyarakat, terus menunjukkan hasil yang signifikan sampai dengan saat ini. Hal ini terlihat dalam perkembangan COVID-19, dilihat dari data kasus positif, kematian, kasus aktif, dan angka keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan. Selama kurun waktu 3 tahun, terdapat 2 kali puncak kasus COVID-19, yaitu pada tanggal 15 Juli 2021 yang disebabkan oleh varian Delta, dan pada tanggal 16 Februari 2022 yang disebabkan oleh varian Omikron. Pada gelombang pertama akibat varian Delta di tahun 2021, rata-rata penambahan kasus positif harian adalah 16.041 kasus, dan pada gelombang kedua akibat varian Omikron di tahun 2022, angka ini meningkat menjadi 18.138 kasus. Saat ini, rata-rata penambahan kasus positif harian selama bulan Januari sampai dengan Juni 2023 hanya sebesar 533 kasus positif, atau turun lebih dari 97% dari rata-rata saat puncak kedua. Pada rata-rata penambahan kasus kematian harian, terlihat penurunan signifikan hingga lebih dari 94% jika dibandingkan dengan periode gelombang kedua akibat varian Omikron dan gelombang pertama akibat varian Delta. Melihat kasus aktif COVID-19 saat ini, dibandingkan dengan periode gelombang kedua akibat varian Omikron dan gelombang pertama akibat varian Delta. Melihat kasus aktif COVID-19 saat ini, angkanya jauh lebih rendah dibandingkan kasus aktif selama 2 kali gelombang kasus. Kasus aktif saat ini sebesar 0,14%, sedangkan saat gelombang kedua sebesar 8,96%, dan gelombang pertama bahkan mencapai 17,61%. Selain itu, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 juga terus mengalami perbaikan. Dari yang sebelumnya sangat tinggi hingga mencapai 78% dan 60% pada gelombang kasus pertama dan kedua yang lalu, menjadi hanya 1,7% saat ini. Adanya perbaikan kondisi COVID-19 di Indonesia tidak terlepas dari peran vaksin. Jumlah dosis 3 vaksin adalah 38,01%, dan angka ini masih tetap penting untuk ditingkatkan. Selain itu, serosurvei antibodi SARS-CoV-2 di bulan Januari 2023 menunjukkan proporsi penduduk yang memiliki kadar imunitas SARS-CoV-2 masih tinggi, yaitu 99%. Dengan adanya perkembangan yang baik untuk kasus positif, kematian, kasus aktif, dan angka keterisian tempat tidur, maka kondisi faktual ini cukup untuk menjadi dasar pencabutan status pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemarin, tanggal 21 Juni 2023, Presiden Republik Indonesia Jokowi mengumumkan pencabutan status pandemi COVID-19 di Indonesia, menyusul pernyataan WHO yang lebih dahulu, yaitu tanggal 5 Mei 2023 lalu, mengenai pencabutan status COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan global. Pada awal COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, yang kemudian disusul dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Selanjutnya, pada tahun 2021, pemerintah menyatakan status faktual pandemi COVID-19 di Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2021. Menurut WHO, terdapat 3 kriteria dalam penentuan Public Health Emergency and International Concern, yaitu kejadian tidak biasa atau luar biasa, berisiko terhadap kesehatan internasional, serta membutuhkan koordinasi lintas negara.
Merujuk hal tersebut dengan melihat kondisi faktual saat ini, maka dapat dikatakan COVID-19 sudah tidak lagi termasuk sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional di Indonesia. Artinya, Indonesia sudah memasuki masa endemi. Endemi, menurut CDC, adalah suatu kondisi di mana penyakit berjangkit di suatu wilayah terbatas pada populasi tertentu. Dari definisi ini, penting untuk mengetahui bahwa endemi bukan berarti penyakit COVID-19 hilang dari Indonesia sepenuhnya, namun sudah menurun risikonya untuk menular. Maka dari itu, tetap penting untuk menjaga diri agar senantiasa terhindar dari virus COVID-19. Dengan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak yang selalu kita terapkan selama 3 tahun ke belakang, seharusnya masyarakat sudah terbiasa untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kegiatan sehari-hari. Diharapkan masyarakat tetap menggunakan masker apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko tertular COVID-19, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta memantau kesehatan pribadi dengan menerapkan PHBS dan segera berobat bila sakit. Bagi pengelola fasilitas publik, meskipun penularan sudah rendah saat ini, namun tetap harus melakukan upaya preventif untuk pengendalian COVID-19. Selain itu, diharapkan masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi booster kedua, terutama untuk masyarakat yang rentan seperti lansia dan penderita komorbid. Dengan penerapan PHBS, maka kesehatan masyarakat akan lebih terjamin dalam memasuki masa endemi ini. Menyusul beberapa negara lainnya yang juga sudah mengakhiri status kedaruratan kesehatannya, seperti Amerika, Inggris, Jerman, Australia, dan negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Terima kasih atas perhatiannya dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Prof, atas perhatiannya. Pertanyaan pertama dari Theo, medcom.id dan Medi Sudiana dari Bali Global News Denpasar. Usai status pandemi dicabut, bagaimana penanganan pasien COVID-19 selanjutnya? Apakah biaya pengobatan dan vaksin akan dibebankan sepenuhnya pada pasien atau pemerintah menugaskan BPJS Kesehatan untuk mengcover seluruh biaya perawatan COVID-19? Terima kasih. Baik, terima kasih medcom.id dan Bali Global News Denpasar. Saat ini vaksinasi dan penanganan atau pengobatan pasien COVID-19 masih dijamin oleh pemerintah. Kemudian kebijakan selanjutnya akan diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya mohon kepada masyarakat untuk dapat melakukan vaksinasi di gerai vaksinasi terdekat bagi yang belum melakukan vaksin sampai dengan booster kedua, untuk tetap menjaga imunitas tubuh dan mempertahankan herd immunity di masyarakat. Kedepannya, tanggung jawab masyarakat pada masa endemi sangat penting untuk saling menjaga dan saling melindungi supaya tidak tertular COVID-19. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Theo, medcom.id. Memasuki status endemi, bagaimana dengan kelanjutan Satgas COVID-19? Apakah dibubarkan atau tetap dipertahankan? Selanjutnya, seandainya kasus COVID-19 kembali mengalami eskalasi, apakah mungkin Indonesia kembali masuk ke status pandemi? Terima kasih. Terima kasih medcom.id. Satgas yang menangani COVID-19 merupakan lembaga ad hoc yang dibentuk untuk menangani kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi di Indonesia. Seperti yang terlihat kondisi penanganan COVID-19 yang semakin terkendali dan terus membaik, maka peran dan fungsi Satgas akan disesuaikan. Maka dari itu dimohon masyarakat untuk mengikuti anjuran-anjuran pemerintah untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat di masa endemi saat ini untuk menghindari penularan COVID-19 dan juga penyakit lainnya. Terima kasih. Baik, Prof. Pertanyaan terakhir dari Vika, kompas.com. Dengan adanya endemi,
bagaimana kebijakan pakai masker di tempat umum dan di transportasi publik? Karena masih banyak transportasi publik yang menerapkan kebijakan pemakaian masker. Selanjutnya, apakah nantinya akan ada aturan atau SE baru mengenai pembaruan kebijakan termasuk pembaruan prokes? Kapan SE akan terbit? Terima kasih. Baik, terima kasih Kompas.com. Menjaga kesehatan diri dan orang lain di sekitar kita merupakan tanggung jawab setiap individu masyarakat. Pemerintah menganjurkan untuk tetap menggunakan masker apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko penyakit COVID-19 seperti pilek, batuk, dan bersin. Selanjutnya, mohon kepada media untuk menunggu update selanjutnya dari pemerintah. Terima kasih. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa keadaan kedaruratan kapanpun bisa saja terjadi mengingat potensi perubahan kondisi kesehatan, kondisi sosial, kondisi alam, dan kondisi lingkungan di tingkat nasional dan global. Maka dari itu, soliditas dan gotong royong dalam penanganan kedaruratan ini di tingkat pusat dan daerah dalam satu komando menjadi aset bangsa dalam penanganan kedaruratan di masa yang akan datang. Kepada seluruh masyarakat diminta untuk tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kesehatan saat melakukan kegiatan sosial dan ekonomi secara aktif. Pemerintah tetap siaga dalam menghadapi potensi kedaruratan di masa yang akan datang dengan selalu meningkatkan kemampuan mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi bencana. Terakhir, sebagai juru bicara pemerintah dan koordinator tim pakar penanganan COVID-19, serta mewakili seluruh jajaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga, TNI dan Polri, pemerintah daerah provinsi sampai dengan tingkat RT atau RW, para tenaga medis, kesehatan dan relawan, para pakar dan akademisi, swasta, tokoh masyarakat dan agama, media massa serta masyarakat Indonesia yang terus membantu dan saling bergotong royong dalam penanganan COVID-19 di Indonesia selama 3 tahun terakhir. Sekian konferensi pers hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.